Halo guys, kembali ke channel Will Mekun. Hari ini gue masuk anime lagi yang jadi favorit gue di musim Spring 2025 adalah Rock Lady Modesty. Ya, sekali lagi mungkin dari gue pribadi mengucapkan selamat hari Idul Adha gitu kan buat teman-teman yang mungkin berkurban gitu kan. Semoga teman-teman yang berkurban bisa diterima pahalanya gitu kan, atau semoga diterima pahalanya, dan yang pasti daging yang diberikan juga berkah gitu. Dan ya bisa dibilang nih, gue sekali lagi gue minta maaf banget gitu kan buat teman-teman yang mungkin nungguin gitu kan, atau mungkin yang bertanya-tanya gitu kan, bang lu nggak react lagi tuh gimana gitu kan. Jadi ya mohon maklum ya, jadi emang bukan karena libur, emang mungkin gue emang lagi ada kondisi yang tidak mengenakan gitu kan, jadi gue tidak bisa menceritakan ke kalian gitu kan. Tapi setidaknya ya gue bisa tetap berkabar ya kan di community kalau gue baik-baik saja gitu kan. Jadi ya intinya sekali lagi gue minta maaf banget kalau misalkan masih tergendala lah kalau soal gue bikin konten atau bikin video gitu kan. Tapi kalau di community berkabar ya gue tetap berkabar kayak gitu. Itu sih. Jadi gimana malam hari ini gitu kan, apakah ngerasa dagingnya lebih enak gitu kan karena timnas menang? Ya kan emang the best ya, maksudnya ya itu emang udah bisa dibilang akhirnya timnas gitu kan lolos ke round 4 gitu kan. Dan ya memastikan masuk ke round 4, dan tunggu nanti apakah nanti akan bertemu dengan Qatar atau mungkin akan bertemu dengan Irak, UAE gitu kan apa. Tapi feeling gue sih Qatar sama Irak sih, karena emang lebih berpotensi bertemu dengan mereka kalau dibanding dengan Arab sendiri yang mungkin tidak akan bertemu karena satu grup. Begitu juga dengan Oman atau mungkin Palestina, karena emang mereka pot 3 gitu kan. Jadi ya paling memungkinkan ya Qatar sama Irak gitu, yang udah kelihatan banget lah gitu kan settingannya gitu kan. Gitu. Jadi tuan rumahnya dari Qatar gitu. Ya itu trivia bola ya. Jadi ini emang gak ada hubungan dengan anime, jadi gue cuma memberitahu teman-teman yang mungkin suka dengan bola juga gitu. Ya walaupun emang beda topik. Ya OT aja gitu. Gue minta maaf, oke. Dan ya untuk episode kemarin atau episode terakhir gitu kan, bisa dibilang pertunjukan yang sangat luar biasa gitu kan dari Otoha dan kawan-kawan. Bagaimana mereka apa ya, tampil dengan baik, walaupun emang Otoha benar-benar best ya menurut gue sih. Jadi dia MVP di episode kemarin, dia memancing atau membangun jiwanya ya kan, jiwa gilanya si siapa, Lisa hingga Tina akhirnya bisa bermain PD gitu kan. Jadi ya benar-benar gila sih. Jadi eh, apa episode kemarin tuh pecah banget. Makanya kita saya ini bakal menceritakan tentang apa, karena emang ya beda kan udah kelar gitu, maksudnya udah pertunjukannya, performanya udah kelar gitu kan. Jadi gue pengen tahu. Jadi kita tunggu masuk ke explore dari Rock Lady Modesty. Oke, berarti langsung aja ke episode 10 dari Rock Lady Modesty. Langsung aja. Wah, udah sangat letih, kecapean, berkeringat. Bakal langsung wow. Nah, langsung pada bingung anjir. Langsung pada bingung aja. Ini beneran ini band yang tadi. Iya. Mm-mm. Maksudnya ya iya. Mm-mm. Ya sama, gue pun begitu. Gue setuju sih ya kan. Maksudnya ya emang orang mungkin akan terbiasa dengan vokalis gitu loh. Ada vokalisnya. Tidak ada lagi yang lebih rock dari ini. Asai. Lalu tuh lo oponennya juga ngaku kok kalau mereka keren ya kan. Maksudnya ya anti mainstream man gitu kan. Mereka pakai rock instrumental gitu kan, tanpa ada vokalis gitu kan.
Ya, gue mungkin mau bikin klarifikasi sedikit gitu kan soal apa yang gue pernah gue review di episode kemarin. Jadi vokalisnya Saiki itu emang yang megang Tina. Jadi nggak mesti dia nyanyi juga gitu kan. Karena Saiki ternyata bisa main keyboard, itu aja sih. Jadi eh, clear clear, masalahnya clear gitu kan. Gue pikir emang nanti ada kejutan, bakal ada kejutan nyanyi gitu kan atau apa, nggak ada. Tetap mereka akan bikin instrumental rock gitu kan. Nggak akan mengubah apapun gitu kan, nggak akan ada penyanyinya, nggak ada vokalnya gitu. Jadi Saiki bakal megang keyboardnya gitu, yang megang Tina lah gitu. I am ready for this is I am not the only Oke. Bener-bener gak ada yang tepuk tangan men ya karena bingung gitu kan. Buset itu pahanya sampai keringetan anjir. Nggak bakal nggak nggak bakal pergi. Maksudnya mereka juga nggak no ini kok, nggak bakal mau nerima juga kalaupun emang harus balik gitu. Hmm. Anjir. Waduh, waduh, waduh. Ini ada feeling gue gak enak nih. Mau ngetoksik nih, mau ngetoksik nih gini. Soalnya nyengir anjir, nyengir ini. Marah anjir. Saling ngetoksik tuh masing-masing. Gue pikir ngetoksik ngetoksik ke ini. Ya, quote yang akan selalu dipakai. Dari dapat tiba dibakar. Hmm. Oh. Parah dah. Panas nih. Lu pikir lu bakal dimarahin?
Ayo lo. Gue puas anjir. Gue puas anjir. Dimarahin anjir. Ayo lo. Musuh. Ngeri. Langsung ngusir anjir. Kenal juga. Kayak bodoh amat ya. Ayo lawan, lawan, ayo. Ayo Zero, lawan Zero. Buktiin dengan oke. Oke. Hmm. Oke. Dia peka. Mereka peka, Pak. Hmm. Ya, bro. Ya, mereka peka. Hmm. Respect sih, respect sih. Enggak peka kok emang. Respect sih, respect sih. Hmm. Respect, respect, respect. Iya. Kejadiannya waktu itu. Oh. Ya, for first time ever ya ketemu sama Siro. Lucu ya ininya apa namanya ikat rambut apa ya? Ke atas ke bawah. Jepit rambutnya lucu. Mm-mm. Dah, masokis anjir. Masokis anjir.
Masokis anjir. Kemarin. Biar seneng Oto. Emang emang oh gimana sih Bang? Responnya langsung langsung seneng anjir. Kayak apa ya? Lah lah, tanpa bicara dong. Oh iya. Enggak maksudnya yang oke, siap. Udah enggak bi. Ketahuan, ketahuan aja. Itu di kelas aja Jon. Karena bingung juga sih, ya kan? Anjrit, ngeri banget. Ngeri banget anjrit. Kayak Orochimaru nggak segitunya anjir. Ngeri banget. Ih, sampai oh enggak, too much. Enggak, too much sih. Too much banget itu. Agak lebay lah itu. Tapi kalau nggak aneh ya nggak risau. Oh, berkuda dia. Oh, keren. Berkuda dia. Kakoi.
Gila ya, dua sisi yang bener-bener yang apa, yang orang lihat dan orang tidak lihat gitu. Oke, siapa nih pirang nih? Siapa yang bilang nih? Si Raya kah? Oh bukan. What? Bener anjir. Sejak kapan anjir rambutnya panjang? Sejak kapan anjir? Lah, apa dia nutupin biar rambutnya pendek apa gimana? Ini seru sih, ini seru sih. Enggak, kok bisa sih? Mungkin, oh ya mungkin mungkin di ini kali, diikat kali ya. Tapi nggak kelihatan men kalau dia rambutnya panjang. Oh pakai wig ya elah. Gue bilang kan rambutnya kan kelihatan banget pendeknya. Nggak mungkin kan. Mustahil diikat. Lalu perasaannya terbagi dua. Telah dicampakkan. Hmm, I see sih. Hmm, ini kan. Jadi ini ya inilah ya, ya benar-benar after konser sebenarnya sih. Jadi kayak kita diliatin eh ternyata karakter mereka tuh begini gitu. Bagus sih, bagus sih. Nggak buru-buru langsung masuk masalah baru. Jadi biar lebih kenal gitu kan. Biar kita tahu oh ternyata si Raya orangnya begini. Oh ternyata Tina nih begini ya kan. Mhm.
Ready to roll. Hmm. Oke. So, kadang ada ending jadi apa nih? Nggak tahu udah di dalam deh. Iya, orangnya ada di dalam. Kau terlambat. Ya, asik. Terereret, terereret, terereret. Ah. Sian banget. Habis. Oh iya, habis. Oke, episode 10 ya dari Rocket Molesti. Jadi ya ini jadi kayak semacam ini ya apa namanya kayak penegasan lah gitu kan kalau ya this is band gitu kan. Ini band yang akhirnya terbentuk gitu kan dengan sempurna ya kan dengan menambah Tina dan Siraya gitu kan untuk menjadi bagian dari uh, band ini gitu. Jadi ya, jadi nggak banyak sih yang pengen gue bahas sih, cuman kayak lebih ke dimana kita benar-benar dikasih tahu bagaimana pendalaman karakternya, terutama si Raya gitu kan, yang ternyata dia tuh emang orangnya ini lucu juga gitu. Jadi dia kayak nunjukin rasa ketertarikannya dengan Otto dan selalu menganggap bahwa Otto ini adalah orang yang mempengaruhi hidupnya dia gitu kan, dan selalu menasihati dia gitu kan. Karena beberapa ada orang yang mungkin tidak terlalu ya suka gitu kan kalau ketika dinasihatin, tapi hanya Otto yang benar-benar dia dengar gitu kan. Jadi ya sekali lagi emang ya agak-agak ini ya agak-agak tipis-tipis yang melihat ikatan-ikatan yang dibuat lah ibarat gitu kan. Ya gue nggak bilang Yuri ya, jadi kayak lebih ke ya kayak punya ikatan sendiri lah masing-masing gitu kan, kayak Otto ke Shiraya, Otto ke Lilisa, Lilisa ke Tina gitu kan. Jadi ya semuanya punya ikatannya sendiri gitu kan, dan itu benar-benar positif gitu. Dan ya terakhir gitu kan soal apa identitasnya band ini tetap ya rock instrumental ya, jadi tidak ada vokal, jadi mereka benar-benar memainkan sebuah lagu gitu kan atau instrumental yang emang lebih ditonjolkan instrumentalnya gitu. Jadi maksudnya kayak suara gitarnya, jadi bener-bener emang ditonjolin banget instrumentalnya gitu kan. Kalau dibanding dengan band yang kalian lihat gitu kan yang ada vokalnya, ya jauh terasa lebih kompleks gitu kan, karena emang di situ ada yang nyanyi gitu. Tapi berhubung ini instrumental ya mereka harus benar-benar bermain dengan teknik yang mereka, jadi biar kelihatan kalau mereka tuh emang bagus gitu secara lagu gitu. Secara lagunya kayak gitu. Itu sih, jadi ya buat gue sih udah clear ya, maksudnya udah clear lah urusan band ini, udah clear lah gitu kan. Jadi tinggal nunggu performnya nanti kayak gimana, atau mungkin ketemu nanti di perdananya nanti kayak seperti apa. Jadi ya ditunggu lah nanti. Gue juga penasaran sih nanti mereka akan jauh lebih besar gitu kan panggungnya gitu kan, atau nanti ada satu momen pada akhirnya nanti mereka akan ketahuan juga identitasnya kalau ternyata orang-orang yang selama ini sekelas sama mereka
itu ternyata mereka ini adalah bisa mainin ini gitu, bisa main band ini kayak gitu. Jadi kayak selama ini kan emang itu jadi rahasia mereka lah gitu kan. Dua kepribadian berbeda gitu kan, ketika lu lagi sedang bermain musik band rock gitu kan. Yang satu lagi ketika lu jadi Ojo sama gitu kan. Nah, maksud gua sekarang nih yang jadi pertanyaan gua adalah yang pertama udah pasti apakah nanti ada sebagian dari temennya atau ada beberapa orang lah gitu kan dari teman-teman yang nanti bakal yang udah kenal sama mereka lah gitu kan. Apakah nanti bakal bocor kalau ternyata si Lisa dan kawan-kawan itu ternyata yang main musik rock, yang artinya bisa mengurangi esensinya mereka sebagai Ojo sama gitu. Jadi makanya itu bakal jadi drama sih. Jadi makanya gue pengen tahu nanti bakal seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang menjadi penasaran gue yaitu orang tuanya atau si ibunya Lisa. Ibunya Lisa kan anti banget ya ketika ngebahas soal rocker ya. Jadi maksud gue gini, gue kayak punya feeling jangan-jangan nanti di episode 11 baru masuk masalah intinya gitu, ngerti nggak? Jadi kayak masuk masalah ibunya nanti, kalau nanti apa sih alasan sampai akhirnya ibunya tuh benci banget sampai ngebuang segalanya gitu kan demi anaknya tertular rock gitu kan. Jadi itu sih gue pengen tahu. Jadi kalau spekulasi gue sih jelas ya, kalau melihat dari beberapa episode awal-awal kayaknya emang ibunya tuh emang nggak suka dengan suami sebelumnya gitu loh. Jadi kayak dia ngerasa bahwa waktunya terbagi, waktunya jadi lebih banyak sibuk dengan gitar ya kan. Jadi akhirnya dia kayak seperti dirasa kurang kasih sayang ke istrinya sendiri gitu kan. Jadi akhirnya dia menularkan ke Otto dan ngerasa bahwa ya hal itu nggak penting gitu. Jadi ya, akhirnya ibunya kecewa kalau Otto sampai tergoda atau ikut-ikutan bapaknya kayak gitu. Jadi ya itu sih kayak atas dasar rasa itu aja sih. Kalau dibanding kita mikir kalau ini kalau lebih spicy ya, gue ngomongin yang lebih spicy lagi. Atau mungkin anggapannya ya dulu mantan suaminya selingkuh kayak gitu. Jadi makanya gue nggak mau berpikir ke sana dulu gitu kan, takutnya salah gitu kan. Jadi ya gue nggak mau sampai mikir kalau mantan suaminya dulu selingkuh dan akhirnya ngerasa bahwa si ibunya kesel sama si mantan suaminya itu, dan akhirnya jangan sampai Otto tergoda dengan hal-hal seperti itu, terutama tentang musik rock kayak gitu. Tapi kalau logika gue ya kan, paling realistis sih emang ngomongin soal bagaimana waktunya yang terbagi gitu. Jadi kayak lu kenapa sih fanatik banget sama gitar gitu kan, sampai lupa waktu, sampai melupakan apa itu kasih sayang. Jadi kayak kesana begitu. Jadi seolah-olah kayak ibunya ngerasa bahwa kenapa sih lu sampai segitunya gitu kan menyukai musik rock. Nah itu yang tidak bisa dimengerti oleh ibunya. Jadi makanya gue pengen tahu nih nanti alasannya apa. Apakah nanti bakal dijelasin di episode depan atau episode depan lagi, atau nanti season 2 ya kan. Gue kan nggak tahu ya, ini kayaknya tetap 12 kan atau 13 gitu. Jadi makanya gue pengen tahu nanti endingnya kayak gimana. Itu dari gue. Yang pasti mas subscribe kayak anime summer apa yang kalian ingin nanti gue bahas. Jadi ini banyak anime summer yang menarik, jadi isi aja di komentar ya. Jadi kemungkinan ini kayaknya nggak tahu nih gue bakal react banyak apa enggak, tapi kalau dari potensialnya sih emang enak-enak nih, suka-suka nih ya, suka lah gitu kan dengan beberapa anime yang hari summer. Jadi tinggal cap-cip aja nanti mana yang bakal gue ambil. Ini kira-kira sekiranya emang nggak perlu gue ambil juga gitu kan, nanti tinggal pilih aja lah nanti kayak gimana. Tapi yang jelas gue pertimbangkan untuk bakal gue coba beberapa lah gitu. Tetap gue coba sedikit lebih banyak lah dari apa yang gue coba di musim ini gitu. Dan itu dari gue aja, sampai lagi sampai gue selanjutnya, dan bye.